Polda Jambi ungkap kasus illegal drilling dan berhasil mengamankan 68 orang tersangka. Satreskrim Polres Kerinci ungkap perdagangan orang prostitusi online yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Senin 19 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami telah memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, akibat hujan deras yang melanda kota Jambi pada Senin pagi mengakibatkan ruas jalan di PAL 7 terendam banjir. Banjir itu mengakibatkan ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan. Ruas jalan di kawasan PAL 7, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terendam banjir. Genangan dengan ketinggian kurang lebih 40 cm itu disebabkan hujan deras yang melanda kota Jambi pada Senin pagi. Meski tidak menimbulkan kemacetan panjang, namun para pengendara sepeda motor terpaksa harus memelankan kendaraannya pada saat melintasi genangan air. Bahkan beberapa kendaraan diantaranya mogok pada saat melintasi genangan air tersebut. Seorang warga Wahyudi mengatakan banjir ini disebabkan luapan saluran air. Lokasi ini merupakan langganan banjir jika hujan melanda kota Jambi. Jam 9 tadi, jam 9 pagi. Oh, ini sudah dari tadi ini belum sore-sore juga nih? Makin naik nih. Penyebabnya apa nih, Pak? Mungkin buangan dari atas, pengalihan atas. Salah seorang pengendara sepeda motor, Muhammad Goja, berharap akan adanya kebijakan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini, di mana para pengendara sangat khawatir untuk melintasi lokasi ini ketika banjir. Semoga untuk yang akan datang jangan banjir lagi kan. Jadi untuk ini kita boleh juga istilah itu untuk peninjauan yang lebih lanjut lagi kan. Kalau macam inilah susah kita nak dulu hilir nak. Kita ke pasar lagi susah ini kan. Masyarakat diminta tetap waspada pada saat berlalu lintas di lokasi genangan air. Selain menggunakan alat keselamatan, para pengguna jalan diimbau untuk tidak berteduh di bawah pohon rindang pada saat kondisi turun hujan. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sekolah madrasah Ibtidaiyah swasta Darussalam yang berada di Jalan Pucuk 3, Handil Jaya, Kota Baru, Kota Jambi dilanda banjir. Banjir itu mengakibatkan pembagian rapor siswa menjadi tertunda. Hujan deras yang melanda kota Jambi pada Senin pagi membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Tidak terkecuali di sekolah madrasah Ibtidaiyah swasta Darussalam yang berada di Jalan Pucuk 3, Handil Jaya, Kota Jambi. Hujan deras itu membuat sejumlah fasilitas sekolah terendam banjir hingga ketinggian sekitar 60 cm. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Neni Hastuti, mengatakan banjir yang terjadi di kawasan Pucuk 3 Handil itu membuat pembagian rapor siswa yang dijadwalkan pada hari ini jadi tertunda. Ya, kami jadwalnya hari ini penyerahan rapor yang sedianya itu jadwal di tanggal 24. Karena kami persiapan kurikulum merdeka, jadi guru-guru kami insya Allah mulai besok itu mau pelatihan, persiapan segala macam. Jadi kami penyerahan rapornya hari ini. Jadi pas pagi-pagi lagi pengumuman di lapangan, tiba-tiba hujan mendadak. Hujan mendadak kami bawalah anak-anak ini ke masjid. Sampai lepas dari masjid, hujan terus berjalan. Nggak tahu di lapangan belakang udah penuh air. Jadi nggak sempat evakuasi tas anak segala macam, nggak sempat. Neni Hastuti berharap adanya perbaikan sejumlah drainase di kawasan Pucuk 3 Handil, di mana setiap hujan deras mengakibatkan sekolah ini sering dilanda banjir. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, kebakaran lahan terjadi di Desa Rawang Kempas, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Api berhasil dipadamkan setelah tim Satgas berjibaku selama kurang lebih 1 jam. Kebakaran lahan mulai terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Pada Minggu sore, api membakar area lahan yang berada di kawasan Desa Rawang Kempas, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kobaran api terdeteksi setelah tim Satgas Karhutla menerima laporan tentang adanya titik api di kawasan tersebut. Setelah mendatangi lokasi, petugas mendapati adanya kebakaran lahan dan langsung berupaya memadamkan api. Proses pemadaman juga dibantu helikopter waterbombing.
Kasubit Penmas Bithumas Polda Jambi, Kompol Mas Edi membenarkan bahwa peristiwa kebakaran lahan itu dan api berhasil dipadamkan setelah tim Satgas berjibaku melawan api selama kurang lebih 1 jam. Dari hasil pemeriksaan, sekitar 0,2 hektar lahan yang terbakar merupakan tanah gambut. Dan hingga saat ini, tim Satgas Karhutla masih mencari penyebab pasti terkait dengan kebakaran di lahan gambut tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Aktivitas pengeboran minyak ilegal saat ini masih marak, saudara. Hingga pertengahan Juni tahun 2023 kali ini, jajaran Polda Jambi telah mengungkap puluhan kasus pengeboran minyak ilegal dan juga telah mengamankan sebanyak 68 orang tersangka. Aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal atau illegal drilling masih marak terjadi di sejumlah daerah dalam Provinsi Jambi. Hal itu dibuktikan dengan masih tingginya jumlah kasus yang diungkap oleh jajaran Polda Jambi. Data dari Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Jambi, hingga pertengahan Juni tahun 2023, jajaran Polda mengungkap 59 kasus aktivitas minyak ilegal. 68 orang ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Tak hanya pengebor, tersangka pengeboran minyak ilegal juga berasal dari penyuling, kurir, penjual, dan pemodal. Kanit 1 Tipiter di Treskrimsus Polda Jambi, AKP Lumbrian Hayudi Putra mengatakan, selain merugikan negara, pengeboran minyak ilegal juga menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Selain lingkungan, dampaknya juga mengganggu kesehatan masyarakat. Tersangka ini bisa kita amankan dari jajaran Polda Jambi ada 68 tersangka ini ada dari pekerjanya dan ada dari pemodalnya. Tapi kebanyakan orang didominasi pekerja atau ini kebanyakan masih dalam pekerja. Masih maraknya aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal ini diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk meraup keuntungan. Polisi terus gencar memberantas pengeboran minyak ilegal, mulai dari aktivitas pengeboran hingga pendistribusian minyak ilegal. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim Tungau Satreskrim Polres Kerinci menangkap seorang tersangka perdagangan orang yakni mucikari prostitusi online di kota Sungai Penuh yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswa. Tersangka AG, warga desa Debai, Kecamatan Kumu Debai, Kota Sungai Penuh ini ditangkap tim Tungau Satreskrim Polres Kerinci bersama seorang wanita pada saat menunggu pelanggannya di salah satu kamar hotel di Kota Sungai Penuh. Pelaku yang masih berstatus sebagai mahasiswa ini langsung digiring ke Mapolres Kerinci untuk dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Edi Mardi Suswoyo mengatakan, dari keterangan tersangka, dirinya melakoni pekerjaan ini sudah 4 bulan dan memiliki 6 wanita pekerja seks komersial dari berbagai daerah di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Untuk merekrut korbannya, tersangka berperan mencari orderan dengan menyalurkan melalui aplikasi di media sosial. Informasi di Hotel Matahari 1 di Sungai Penuh, di situ ada laporan ataupun transaksi terkait dengan eksploitasi seks tadi. Selanjutnya kami tim bersama tim Opsnal turun ke lokasi dan mengamankan satu orang laki-laki. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi mulai membebaskan masyarakat tanpa masker di tempat umum. Dan hal ini juga sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi menuju endemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jambi mulai membebaskan masyarakat tanpa masker di tempat umum. Aturan itu menyusul terkait dicabutnya aturan penggunaan masker di tempat umum sesuai dengan aturan terbaru yang dimuat dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 1 tahun 2023 tentang protokol kesehatan pada masa transisi menuju endemi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kusnadi mengatakan, masyarakat sudah diperbolehkan beraktivitas tanpa masker di tempat-tempat umum. Namun peraturan tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang sehat. Sementara untuk masyarakat yang merasa kurang sehat diminta untuk tetap menggunakan masker sehingga tidak menularkan penyakit ke orang lain.
Arahan dari Bapak Presiden, kita sebenarnya kalau dari transisi dari pandemi ke endemi kan sudah mulai kita beraktivitas seperti biasa. Salah satunya sebenarnya untuk orang sehat ya, untuk orang sehat itu ya sudah boleh membuka masker di ruang publik. Ferry Kusnadi menambahkan, jika kasus COVID-19 di Provinsi Jambi kembali meningkat, aturan penggunaan masker kembali diwajibkan. Langkah tersebut sebagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Jambi terus meningkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Jambi terus meningkat. Peningkatan itu salah satunya dipengaruhi oleh semakin membaiknya perekonomian masyarakat pasca COVID-19. Gairah jual beli hewan kurban meningkat jelang Idul Adha 1444 Hijriah. Peningkatan penjualan hewan ternak tersebut terlihat dari banjirnya pesanan dari masyarakat. Salah satunya seperti peternakan hewan kurban yang berada di kawasan Kelurahan Bagen Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pemilik peternakan Domen mengatakan penjualan hewan kurban sapi, kambing, dan juga kerbau meningkat hingga 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Pesanan semakin meningkat seiring mendekati Hari Raya Idul Adha. Meski harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, namun tidak menyurutkan niat warga untuk berkurban. Harganya ini agak naik sekitar 10% lah naiknya. 10% Pak ya? Oke. Pak, ini jelang Idul Adha ini permintaan masyarakat kan tinggi Pak. Ya. Apa yang menjadi harapannya Pak? Harapan kita ya ini mungkin tergantung dari ekonomi juga kan. Ekonomi kita agak tahun ini agak berubah bersama dengan budak-budak sekolah, jadi tidak terpengaruh lah. Saya mau ke sini karena sebelum ini saya sering beli di sini, sapinya sehat, sudah dapat check up dari Dinas Peternakan Kota. Gemuk-gemuk juga Pak ya? Ya, insya Allah gemuk. Tidak mengecewakan bagi peserta kurban gitu. Di peternakan ini, satu ekor sapi dibanderol dengan harga mulai dari 17 juta rupiah sampai dengan 30 juta rupiah. Sementara untuk satu ekor kerbau dibanderol dengan harga mulai dari 19 juta rupiah hingga 25 juta rupiah. Satu ekor kambing dijual seharga 2.500.000 rupiah hingga 5 juta rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara untuk harga komoditi sayur mayur di pasar tradisional Atas Sarolangun saat ini merangkak naik. Kenaikan harga terutama terjadi pada harga cabai merah dan juga bawang merah, yakni masing-masing dijual di harga Rp4.000 per kilogramnya. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Atas Sarolangun jelang Idul Adha 1444 Hijriah naik. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas cabai merah dan bawang merah. Salah seorang pedagang di Pasar Atas Sarolangun, Juliana, mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Kenaikan harga disebabkan tak sebandingnya jumlah permintaan dan pasokan yang masuk ke pasaran. Saat ini, harga cabai merah dijual Rp24.000 per kilogram, naik Rp4.000 dari harga sebelumnya, hanya Rp20.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit masih stabil Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah asal Jawa yang mencapai Rp35.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogram. Mungkin pasokannya lah habis. Kan cabai kan nggak kamu orang mana. Bawang merah naik. Berapa? Merah 3.000. Biasanya berapa? Ada yang eceran yang jelek, yang 24 ada. Ada ya? Yang dari Kerinci murah, bawang Padang naik. Bawang Jawa juga mahal. Berbeda dengan harga bawang merah dan cabai merah, harga komoditi sayur mayur lainnya seperti tomat, wortel, kol, dan sawi, serta kentang masih normal.
di kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Batanghari saat ini masih cukup stabil. Untuk mengantisipasi terjadinya inflasi, pemerintah Kabupaten Batanghari berencana akan melakukan inspeksi bahan pokok di pasar. Harga kebutuhan pokok di pasar dalam wilayah Kabupaten Batanghari masih stabil. Bahkan menjelang Idul Adha ini belum terdapat lonjakan harga di pasaran. Hal itu diakui Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara. Berdasarkan hasil laporan pemantauan harga setiap minggunya di Pasar Keramat Tinggi Muaro Bulian, harga cabai merah masih di sekitaran harga Rp28.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp35.000 per kilogram dan bawang merah Rp32.000 per kilogram. Sementara daging ayam boiler dijual dengan harga Rp30.000 dan minyak goreng kemasan merek Minyak Kita masih di harga Rp16.000 per liter. Pemerintah Kabupaten Batanghari mengklaim jika ketersediaan bahan pokok cukup banyak, sehingga mampu memenuhi semua permintaan konsumen hingga Lebaran Idul Adha mendatang. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok pada hari ini, dari perbandingan kemarin dengan hari ini itu masih stabil ya, masih stabil. Dari minggu kemarin sampai hari ini stabil masih. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga atau inflasi, Pemkab Batanghari berencana akan melakukan inspeksi ke pasar dengan OPD terkait serta kepolisian setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Gubernur Jambi Al-Haris memimpin upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia untuk tahun 2023. Dan pemerintah daerah juga diminta untuk terus menyosialisasikan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 tingkat provinsi pada Senin pagi. Pelaksanaan upacara yang dipusatkan di ruang pola kantor Gubernur Jambi itu dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Al-Haris mengatakan sejalan dengan instruksi pemerintah pusat, pemerintah daerah terus mensosialisasikan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kepada masyarakat. Menjamin kelestarian lingkungan menjadi kunci penting keberhasilan dalam pengendalian perubahan iklim global yang dapat membahayakan kehidupan seluruh makhluk hidup. Menggalakkan berbagai langkah dan upaya untuk mendorong kelestarian lingkungan dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan untuk kehidupan yang berkelanjutan harus terus dilakukan. Gerakan bersama pelestarian lingkungan akan berdampak positif untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam mendukung upaya pemajuan daerah. Bahwa kalau kita konsen dengan lingkungan hidup, banyak sekali isu-isu lingkungan yang mesti menjadi catatan kita. Ya, dari masalah sungai, sampah plastik, ya, dan sebagainya. Nah, ini perlu menjadi hal yang perlu terus kita benahi sama-sama. Al-Haris berharap perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 mampu memperkuat budaya kehidupan berkelanjutan dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Anggota DPR RI Hasbi Ansori minta pemuda berperan penting dalam melestarikan sosial budaya di era globalisasi. Pelestarian itu dapat dilakukan dengan gencar memperkenalkan seni budaya lokal melalui media sosial. Kehadiran anggota DPR RI Hasbi Ansori beserta rombongan disambut dengan tarian persembahan dan pengalungan selempang sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat Kecamatan Tabir. Dalam kunjungan kerja itu, Hasbi meminta seluruh pemuda di Kecamatan Tabir gencar memperkenalkan seni budaya lokal di media sosial. Mantan dosen Universitas Batanghari itu menjelaskan, pemuda berperan penting dalam melestarikan sosial budaya di era globalisasi. Mengingat pengguna media sosial berdasarkan riset Puslitbang Kominfo terbanyak berasal dari kalangan generasi milenial. Pertama, kita melestarikan budaya dusun kita ini. Kedua, bagaimana budaya ini bisa tetap eksis. Ketiga, bagaimana pemuda ini aktif. Supaya di era yang globalisasi sekarang, bagaimana budaya kita ini bisa mempengaruhi di media sosial, bukan media sosial yang mempengaruhi budaya kita yang ada sekarang ini.
Hasbi Ansori mengapresiasi pemuda tabir yang melaksanakan pentas seni dengan menampilkan lagu daerah, Cakap Mudo, dan Kalinong. Hal itu merupakan wujud dalam menjaga seni budaya setempat agar tetap lestari. Hasbi Ansori berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Dalam kegiatan itu, Hasbi Ansori juga menyinggung terkait pemekaran tabir raya menjadi kabupaten. Saat ini, semua daerah otonomi baru masih terkendala moratorium. Di Kecamatan Tabiraya, wacana pemekaran untuk menjadi kabupaten digagas sejak puluhan tahun lalu. Hasbi Ansori berharap perihal pemekaran Tabiraya tidak dijadikan ajang politik oleh para politisi untuk mencari suara, terlebih saat ini merupakan tahun politik. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJ Bupati Sarolangun memberikan bantuan sosial kepada korban kebakaran rumah di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Sarolangun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen editorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara penjabat Bupati Sarolangun bersama unsur pimpinan DPRD menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran rumah di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Sarolangun. Dan bantuan tersebut saudara berupa selimut, sembako dan juga tenda. Insiden kebakaran rumah warga di Desa Pasar Singkut mendapatkan perhatian dari jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun. PJ Bupati Sarolangun didampingi unsur terkait langsung menemui anak korban bernama Lela untuk menyerahkan bantuan berupa sembako dan selimut yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun, sedangkan matras dan tenda dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan oleh Dinas Disdukcapil Sarolangun yang memberikan kartu keluarga dan KTP baru. PJ Bupati Sarolangun, Bahril Bakri menyampaikan rasa simpatinya terhadap para korban kebakaran. Bahril Bakri berharap agar keluarga korban bersabar dalam menghadapi musibah kebakaran dan meminta semua masyarakat waspada terhadap ancaman kebakaran rumah dan karhutla. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, Helmi, mengatakan penyaluran bantuan itu merupakan inisiatif dari Pemkab Sarolangun untuk meringankan beban dari keluarga korban kebakaran, meski pihaknya belum menerima data resmi dari pemerintah desa. Kami juga memberikan selimut, kemudian kasur layang, matras, kemudian tenda terbuka. Jadi kalau yang sembako itu berasal dari APBD, kalau yang kasur dan matras itu dari kementerian kami, dari Kementerian Sosial. Musibah kebakaran rumah semi permanen milik Walijo, warga Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, terjadi pada Jumat dini hari 16 Juni lalu. Kebakaran itu menghanguskan 1 unit rumah dan harta benda milik korban. Saat kebakaran, pemilik rumah sedang berada di luar daerah dan hanya ditempati oleh anaknya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masuri membuka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP tahun 2023. Pengendalian inflasi dapat dioptimalkan melalui aksi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan merupakan salah satu gerakan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia untuk membantu pengendalian inflasi di daerah. Gerakan ini mendorong adanya koordinasi antar daerah terhadap pemenuhan pasokan pangan dari daerah yang berlebihan ke daerah yang kekurangan. Hal itu dikatakan Bupati Bungo Masyuri pada saat membuka pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tahun 2023. Masyuri mengapresiasi gerakan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia itu dalam pengendalian inflasi di daerah. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan merupakan wadah komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengawal inflasi. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Daerah juga mengoptimalkan stabilitas harga dan produksi pangan yang lebih integratif, masif, serta berdampak pada kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama di arena Car Free Day ini. Pertama kita menyampaikan apresiasi kepada Pak Manto Bank Indonesia Jambi yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Bungo ini, mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian tentu kita patut bersyukur perkembangan inflasi di Kabupaten Bungo juga cukup terkendali. Masyuri berharap tim TPI di Kabupaten Bungo terus bahu-membahu dalam pengendalian inflasi agar stabilitas harga pangan tetap aman dan terjaga. Pada kegiatan yang digelar bertepatan dengan Car Free Day itu, turut digelar bazar dan pasar murah yang diinisiasi oleh TPI di Bungo. Bukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati Bungo Masyuri menghadiri peringatan Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-115 untuk tahun 2023. Dan pada kegiatan tersebut turut dilakukan penyerahan bantuan sosial dan juga pengobatan gratis kepada ratusan warga di Dusun Tanah Priuk. Bupati Bungo Masyuri menghadiri peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-115 di Dusun Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bungo itu tak hanya menampilkan berbagai kegiatan, termasuk juga pemberian bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan, serta sunatan massal. Bupati Bungo Masyuri mengapresiasi bakti sosial yang digelar oleh Ikatan Dokter Indonesia Bungo yang menggabungkan perayaan dan bakti sosial. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat karena mereka mendapatkan pelayanan kesehatan langsung dari dokter ahli tanpa harus antri datang ke rumah sakit dan ke tempat praktek dokter. Baik, alhamdulillah siang hari ini kita sama-sama hadir di desa atau dusun Tanah Priuk ini dalam acara bakti sosial yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia. Pertama, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih, perhatian yang mendalam kepada Ikatan Dokter Indonesia yang menyelenggarakan bakti sosial ini. Jadi rangkaian kegiatan ini merupakan memperingati hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia yang ke-115 tahun 2023 ini. Nah, tentu kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tadi ada sunatan massal, kemudian pemeriksaan bagi masyarakat kita, berobat bagi masyarakat kita, sehingga memang kehadiran para dokter ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Masyuri berharap agar Ikatan Dokter Kabupaten Bungo turut membantu Pemkab Bungo dalam pembangunan di bidang kesehatan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jemaah calon haji asal Kabupaten Muaro Jambi menggelar rangkaian ibadah haji tamatuk, yakni membayar dam atau menyembelih hewan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda bergabung dalam segmen Liputan Haji 2023. Saudara, pembayaran dam menjadi salah satu kegiatan jemaah calon haji di Tanah Suci. Pembayaran dam dilakukan karena JCH melakukan umroh terlebih dahulu sebelum wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah mendatang. Jemaah calon haji asal Kabupaten Muaro Jambi menggelar rangkaian ibadah haji tamatuk. Dari keterangan kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, haji tamatu yang dilakukan jemaah calon haji merupakan jenis haji, di mana para jemaah terlebih dahulu menunaikan umroh sebelum melakukan wakuf di Arafah sebagai tanda masuknya puncak haji. Jemaah calon haji yang melaksanakan haji tamatuk wajib membayar dam, yakni berupa penyembelihan hewan. Pemotongan hewan dam dilakukan di rumah potong hewan yang amanah dan terpercaya. Pada proses penyembelihan hewan, dam ini diiringi lantunan takbir dari para jemaah dengan harapan pembayaran dam diterima Allah Subhanahu wa taala.
Pada musim haji tahun ini, jemaah calon haji dikenakan biaya Rp1.800.000 hingga Rp2.000.000 untuk membeli 1 ekor kambing sebagai pembayaran dam. Biaya pembelian itu sudah termasuk ongkos penyembelihan dan pendistribusian daging hewan. Pembayaran dam dikoordinir oleh Ketua Rombongan dan Ketua Regu yang didampingi para pembimbing ibadah kelompok terbang masing-masing jemaah calon haji dan juga dibantu oleh mukimin yang dipercaya asal Provinsi Jambi di Kota Mekah. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara untuk jadwal penerbangan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter Nusantara akan ditetapkan pada tanggal 23 Juni mendatang. Dan 1 hari sebelum keberangkatan, calon tamu Allah ini saudara akan masuk ke asrama haji Jambi. Pemerintah pusat akhirnya menetapkan jadwal keberangkatan bagi jemaah calon haji Kabupaten Muara Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang Nusantara. Kepala Kantor Kemenak Muara Jambi Buhri mengatakan, keberangkatan jemaah calon haji kloter Nusantara menuju asrama haji embarkasi Haji Antara Jambi dijadwalkan pada 22 Juni mendatang. Sedangkan untuk pelepasan dari Bandara Sultan Taha Jambi menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam direncanakan 1 hari setelah tiba di asrama haji Jambi. Jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter Nusantara dari Muara Jambi berjumlah 11 orang. 11 jemaah calon haji ini nantinya akan bergabung dengan jemaah calon haji dari kabupaten kota seprovinsi Jambi yang mencapai 160 orang. 160 jemaah calon haji kloter Nusantara asal Provinsi Jambi ini kemudian akan bergabung dengan jemaah calon haji dari Provinsi Kalimantan Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Nusantara, ya yang perlu dijaga itu ya kekompakan, ya kan, itu yang utama, ya kan, dan juga karakter-karakter kan bermasing-masing, jadi jangan emosional, ya kan. Nah, yang paling penting itu ya patut bersyukur bahwa kita udah bisa memenuhi panggilan Allah, walaupun itu namanya kloter Nusantara dan terdiri dari beberapa kabupaten dan beberapa provinsi. Buhri memastikan seluruh dokumen dan administrasi keberangkatan bagi 11 jemaah calon haji Kabupaten Muara Jambi ini dinyatakan lengkap dan siap diterbangkan menuju Mekah, Arab Saudi. Azam, TVRI Jambi, melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Beralih ke informasi lain, saudara, harga TBS di Provinsi Jambi untuk petani yang tidak bermitra anjlok. Harga hanya Rp1.500 per kilogram. Anjloknya harga TBS itu karena dipengaruhi harga CPO yang stagnan di tingkat global. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Provinsi Jambi anjlok sejak awal tahun 2023. Sempat mencapai harga Rp3.000 per kilogram, namun saat ini harga jual TBS turun hingga Rp1.500 per kilogram. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal mengatakan, penurunan harga TBS itu merupakan dampak dari stagnannya harga CPO dunia. Lesunya penjualan CPO di tingkat global menjadi penyebab utama anjloknya harga TBS kelapa sawit di daerah. Tak hanya itu, anjloknya harga TBS juga dipengaruhi menurunnya harga minyak bumi, serta adanya penolakan pembelian CPO dari Indonesia oleh Uni Eropa karena berbagai alasan. Untuk mengantisipasi semakin anjloknya harga TBS, pemerintah mendorong para petani segera membangun kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit. Berdasarkan hasil penetapan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, harga TBS pada periode akhir Juli di kisaran Rp2.100 per kilogram. Harga TBS itu hanya untuk petani yang bermitra dengan perusahaan kelapa sawit. Petani yang di tingkat petani yang tidak bermitra, ya dengan harga yang paling rendah itu ada di 1.516, 1.600 per kilo. Nah ini sama dengan umur yang baru umur 3 tahun 4 tahun itu biasanya. Perbedaannya sekitar 400-500. Kalau dari harga kita berapa, Pak? Di 2.100-an. 2.100. Ya, itu harga tertinggi untuk umur 10-20 tahun. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, hanya 10% dari total lebih kurang 1,1 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi
yang telah bermitra dengan perusahaan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah ruas jalan di Kota Kuala Tungkal saat ini mengalami kerusakan dan hal ini menjadi keluhan masyarakat dan meminta pemerintah melalui dinas terkait untuk segera memperbaiki kerusakan infrastruktur jalan tersebut. Beberapa ruas jalan di Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kian memprihatinkan. Kerusakan jalan itu kerap menjadi keluhan masyarakat. Selain menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga terganggu, kerusakan jalan juga sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Salah seorang warga Kuala Tungkal, Mukhtar Abe, menyayangkan jika jalan di Kuala Tungkal masih ada yang rusak dan berlubang. Mukhtar Abe berharap pemerintah melalui dinas terkait dapat mengambil tindakan agar segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Sebenarnya kan kalau tidak masuk dalam anggaran rutin, anggaran berkala Pemda dalam APBD kan di dinas Perkim maupun dinas PU itu ada yang namanya pemeliharaan jalan. Nah, minimal karena kondisi seperti itu harusnya dinas tersebut secepat mungkin karena ini cerminan kota Kuala Tungkal. Senada dengan Mukhtar Abe, salah seorang pedagang di Pasar Parit 1 Lama, Abdullah, mengatakan tak hanya di Kota Kuala Tungkal, kerusakan jalan juga terdapat di sejumlah desa, salah satunya di Jalan Pasar Parit 1 Lama. Jalan yang rusak dan berlubang membuat mobilitas masyarakat terganggu. Kerusakan jalan yang telah terjadi sejak 3 tahun terakhir itu hingga saat ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Yalah, kalau dapat dibagusilah di semen beton supaya jalan bagus. Ini kalau kita lihat sudah berapa tahun macam itu bang ya? Lubang-lubangnya. Ini melubang sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan ya. Mungkin ini harapan seperti apa? Di rigid beton atau di aspal lagi? Ya kalau dapat di beton lah, kalau di aspal ini mana lah telah kalau jalan di aspal terus. Di aspal nanti pecah lubang lagi, aspal lagi. Berarti terkesan tidak ada perhatian juga lah bang ya ke jalan ini. Ada. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga bulan Juni tahun 2023 kali ini, Komnas HAM Republik Indonesia telah menerima 5.000 pengaduan kasus terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Informasi selengkapnya akan dihadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, hingga Juni 2023, Komnas HAM Republik Indonesia telah menerima 5.000 pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM. Jumlah aduan itu didominasi isu terkait kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah. Hingga pertengahan tahun 2023, Komnas HAM Republik Indonesia telah menerima sebanyak 5.000 aduan kasus terkait pelanggaran HAM. Ketua Komnas HAM Republik Indonesia Adnike Nova Sigiro mengatakan aduan kasus tersebut didominasi oleh 3 isu pengaduan, yakni kepolisian, korporasi, dan pemerintahan daerah. Tidak hanya itu, isu terkait tanah, sumber daya alam, dan korporasi, serta keterlibatan pemerintah daerah dan kepolisian saling terkait satu sama lain. Aduan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komnas HAM melalui pemantauan secara langsung, mediasi, dan saran upaya lainnya. Adnike Nova Sigiro menilai pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari organisasi masyarakat sipil, bantuan hukum, organisasi HAM, organisasi perempuan, dan media, sehingga kasus pelanggaran HAM menjadi perhatian semua pihak dan menjadi pelajaran untuk masa yang akan datang. Yang banyak dilaporkan ke Komnas HAM, 3 yang tertinggi adalah isu-isu pengaduan terkait kepolisian, terkait korporasi, dan pemerintah daerah maupun pusat. Di dalam ketiga isu itu, isu sumber daya alam, tanah, korporasi itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, dan ini banyak sekali terjadi di daerah. Nah, oleh sebab itu maka Komnas HAM ingin sekali agar komunikasi, koordinasi, dan juga akses masyarakat terhadap Komnas HAM ke depan dapat menjadi lebih kuat.
Masyarakat yang menemukan ataupun menjadi korban pelanggaran HAM dapat melapor secara online maupun secara langsung melalui kantor perwakilan Komnas HAM yang tersebar di 6 provinsi di wilayah Indonesia. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jalan lintas Provinsi Transbumi Lampung yang menghubungkan antara Kabupaten Lahat dan juga Musi Rawas saat ini mengalami rusak berat. Kerusakan jalan ini menyebabkan mobilitas pengguna jalan menjadi terganggu, terlebih pada saat musim hujan. Jalan lintas provinsi ini digunakan pengendara luar kota yang langsung berbatasan antara Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, dan Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas. Salah seorang pengguna jalan, Wawan, mengatakan, kondisi jalan saat ini rusak parah, banyak lubang di tengah jalan, dan apabila hujan digenangi air yang cukup dalam. Pengguna jalan mesti berhati-hati saat melintas, agar kendaraan roda 4 tidak tersangkut dan kendaraan roda 2 tidak mogok saat masuk ke dalam genangan air. Makin hari semakin parah, Pak. Kita mau tujuan ke Lahat, makin lama. Jalan berlubang, berair. Kalau rusaknya kalau 20 kilo, Pak. Ya tolonglah diperbaiki jalan ini. Mangko bagi sopir-sopirnya tidak susah. Sementara itu, Aan Juarsa, warga Kecamatan Kikim Timur, mengatakan perbaikan sudah pernah dilakukan, namun tidak secara menyeluruh. Pengecoran dilakukan sepotong demi sepotong di jalan sepanjang 20 km, sehingga masih banyak yang berlubang. Jalan lintas Bumi Lampung ini sangat hancur dan banyak lubang-lubang air yang bergenangan di tengah jalan. Ya. Dulu jalan lintas Bumi Lampung ini memang pernah ada rehab, tapi sepotong-sepotong. Jadi sisanya itu masih lubangnya sangat mengenang banyu yang sangat dalam. Ini menyebabkan lalu lintas masyarakat Linggarjaya dan sekitarnya menjadi terhambat. Jadi aktivitas menjadi lama dan banyak juga mobil-mobil yang mengalami kecelakaan karena jalan ini terlalu hancur. Seperti di tanjakan Sungai Rengas itu kan banyak mobil yang terpundur. Ya, karena nanjak, karena jalannya terlalu hancur. Pihaknya berharap jalan itu mendapat perbaikan menyeluruh agar tidak menyulitkan pengendara dan warga saat beraktivitas. Ripaldo Putawansa, TVRI Sumsel melaporkan. Penjualan hewan kurban di kawasan Sungai Sapiah, Kota Padang meningkat hingga 80%. Peningkatan penjualan itu salah satunya dipengaruhi semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh pedagang hewan kurban guna menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Salah seorang pedagang hewan kurban di kawasan Sungai Sapiah, Kota Padang, Saiful Orlando, mengatakan Hari Raya Kurban tahun ini membawa berkah bagi pedagang sapi kurban. Hal ini karena terjadinya peningkatan permintaan hewan kurban yang signifikan, yakni mencapai 80% jika dibandingkan dengan permintaan hewan kurban tahun sebelumnya. Saiful Orlando memprediksi jumlah permintaan hewan kurban akan terus meningkat hingga 1 hari menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Menyikapi kondisi tersebut, pedagang sapi menambah stok sapi kurban dan saat ini tersedia sekitar 150 ekor sapi kurban yang siap untuk didistribusikan. Saiful Orlando menambahkan stok sapi didatangkan dari daerah pesisir selatan dan akan ditambah sesuai dengan jumlah permintaan. Tahun gini sekarang kurban ada peningkatan dari tahun kemarin. Dan untuk sekarang kita ada stok 150 ekor sapi. Dan alhamdulillah sudah terjual 140 ekor dan ada lagi tambah-tambahan dari sapi dari pesisir selatan yang belum masuk. Untuk pengantarannya ada 3 hari Hari Raya Idul Adha kita sudah datangkan stok sapi yang belum kita datangkan ke kandang kita. Dan alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah dari tahun kemarin untuk yang berminat berkurban sapi. Sekarang ada beberapa ekor sapi jantan Bali, sapi Brahman, simental untuk kurban tahun ini. Dan untuk sekarang alhamdulillah peningkatan 80% lah
dari tahun kemarin. Sementara itu, salah seorang pembeli hewan kurban, Suhaimi, mengatakan untuk mendapatkan hewan kurban dengan kualitas terbaik, pembeli dapat memperhatikan mulai dari kondisi bulunya yang licin, usia hewan ternak lebih dari 2 tahun, dan memiliki kondisi kesehatan yang baik dari hasil pemeriksaan dinas terkait. Selain itu, sangat disarankan calon pembeli hewan kurban memantau langsung kondisi hewan kurban ke kandang, sehingga dapat mengetahui kondisi hewan dan kebersihan kandang hewan kurban. Apabila sapi itu sudah dibeli, harus dipantau, harus dicek ada nggak label sehatnya kan gitu. Kalau seandainya nggak ada label sehatnya, berkemungkinan jauh ini ada penyakitnya kan gitu. Tapi mudah-mudahan sapi ini nggak ada penyakitnya kan gitu. Kalau dari sisi kualitas daging, mana nih Pak, jenis sapi apa yang terbaik? Yang terbaik kalau buat saya yang menilai kan itu, yang selama ini saya alami, saya pahami kan itu. Sapi Bali, yang nomor 1 untuk buat lokal, sapi Bali. Kenapa itu Pak? Kualitas dagingnya bagus Pak. Gomoknya nggak banyak, gajebohnya nggak banyak. Yang banyak isinya daging, apalagi tulangnya kecil. Makanya dagingnya terlalu banyak. Terjadinya peningkatan permintaan hewan kurban dinilai terjadi akibat semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat dan berakhirnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan kurban 1 tahun terakhir. Pedagang hewan kurban berharap kondisi ini dapat bertahan sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi pedagang dan peternak hewan kurban. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Ahmad Solihin, bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.